Hai hai hai, salam jumpa lagi dalam program Travel Story Katolikpedia. Di video sebelumnya, kita bincang-bincang soal sejumlah cowok ganteng yang jadi pastor. Nah, biar nyambung, Travel Story kali ini kita bakal ngomongin kisah hidup cewek-cewek cantik yang memilih menjadi suster atau biarawati. Mereka ini bukan cuman cantik loh, tapi juga bergelimang harta. Kira-kira siapa aja ya mereka? Bermula dari sebuah postingan foto di laman Facebook Miss Meksiko, nama Esmeralda viral di media sosial, bahkan di Indonesia juga. Akun tersebut membagikan kisah hidup Esmeralda yang meninggalkan karirnya sebagai seorang ratu kecantikan dan menjadi seorang biarawati. Pada tahun 2016, gadis pemilik nama lengkap Esmeralda Solis Gonzalez ini dinobatkan sebagai Miss Meksiko. Prestasi ini tentunya menjadikan dia sebagai sosok yang diidolakan banyak orang. Bukan cuma cerdas dan berprestasi, Esme Solis, begitu sapaan akrabnya, juga memiliki paras yang sangat cantik dan postur tubuh yang menawan. Terlihat dari foto-fotonya, ia adalah gadis muda yang seolah terlahir sempurna. Bisa dibilang, Esmeralda adalah gadis berkarir yang sukses di usia muda. Bermodalkan prestasi yang sudah diraihnya, gadis 22 tahun ini bisa saja menapaki tangga-tangga kesuksesan lainnya dengan mudah. Namun, ia menolak untuk meneruskannya. Esmeralda meninggalkan popularitasnya dan bergabung dalam kongregasi Suster Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Ratu kecantikan ini mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Sebelum keputusan besar ini diambil, Esmeralda sempat mengalami pergumulan batin yang hebat. Tapi secara perlahan, keraguan itu mulai memudar dan ia sadar bahwa Tuhan ingin memakai dirinya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan religius sampai kamu berada di dalamnya. Sejauh ini saya bisa melihat dunia dari sudut pandang lain tentang apa yang dunia tawarkan kepada saya, kata Esmeralda Solis Gonzalez seperti dilansir dari catholicnewsagency.com. Menurut gadis kelahiran 1997 ini, berparas cantik, menjadi seorang ratu kecantikan, sukses di usia muda, banyak duit adalah hal yang membahagiakan. Tapi itu tak seberapa, masih kurang bahagia katanya. Saya sangat senang dengan semua yang saya miliki, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang sekarang Tuhan tempatkan di hati saya. Saya memang belum lama berada dalam kehidupan religius ini, tetapi saya benar-benar sangat bahagia. Pilihan model kelahiran Valle de Guadalupe ini didukung 100% oleh kedua orang tuanya. Luar biasa banget ya. Kira-kira kalau kamu di posisi Esmeralda yang udah jadi model cantik gini, mau nggak ya ninggalin karir kamu demi Yesus? Ayo. Olala Oliveros adalah seorang model dan artis cantik yang terkenal dari Spanyol. Dikenal sebagai model yang karirnya melejit, perempuan yang kini berusia 42 tahun ini meninggalkan kesuksesannya dan memilih menjadi seorang suster. Dulu,
Kala ia masih berstatus sebagai public figure, Oliverus tidak menyukai para biarawati. Oh no! Ia memang seorang Katolik, tapi menurutnya pakaian para biarawati itu aneh dan tidak masuk akal. Nope. Tapi pandangan itu perlahan berubah setelah kepulangannya dari ziarah ke Fatima, Portugal. Semacam ada yang mengganjal di hatinya. Nope. Perlahan ia sadar bahwa itu adalah sebuah panggilan, dan panggilan Tuhan tidak pernah salah. Sekarang keinginan terbesar dalam hidupnya hanya satu, menjadi seorang biarawati, bukan yang lainnya. Tuhan tidak pernah salah. Dia bertanya, apakah saya mau mengikutinya? Dan saya tidak bisa menolak, ujar Oliverus seperti dilansir www.ncregister.com. Berbeda dengan Esmeralda dan Oliverus, Kirtin Holum bukan datang dari kalangan model atau artis. Ia adalah seorang atlet ice skating. Bakatnya sebagai atlet ini diwarisi oleh ibunya Diane Holum yang adalah seorang atlet ice skating ternama asal Amerika Serikat. Menjadi putri atlet ternama, masa kecil Kirtin Holum dikelilingi dengan dunia atlet. Pelatihnya yang adalah ibundanya sendiri selalu mendorongnya untuk menjadi atlet di usia muda. Dan berhasil. Kirtin di usia yang masih sangat muda, 13 tahun, lolos ke tim junior nasional dan mulai berkeliling Eropa dan Amerika Utara. Ia juga sukses meraih medali perunggu di Piala Dunia Berlin dan lolos ke Olimpiade 1998 di Nagano, negara Jepang. Meraih kesuksesan di usia dini dan punya masa depan yang terlihat cerah tak menjadikan Kirtin Holum sebagai pribadi yang selalu tampak bahagia, seperti ada yang kurang dari hidupnya. Nope. Setelah kepulangannya dari Olimpiade 1998, Kirtin Holum memantapkan hati pensiun dari atlet. Di usia 16 tahun, ia dikirim ibunya untuk mengikuti ziarah ke Fatima. Di kota tempat Bunda Maria menampakkan diri itulah awal mula benih panggilan itu hadir. Saya sedang berjalan ke lapangan Cova de Iria, tempat Bunda Maria menampakkan diri. Ada bisikan yang entah datang dari mana, tetapi sangat jelas. Saya mendengar dengan sangat-sangat jelas. Kamu akan menjadi seorang pelayan. Ada kedamaian dan kegembiraan yang datang begitu saja dalam diri saya. Saya tidak tahu apa artinya menjadi seorang pelayan. Pada tahun 2003, usai menyelesaikan pendidikannya di bidang fotografi dari Institut Seni di Chicago, Kirtin bergabung menjadi bagian dari kongregasi suster-suster Fransiskan Pembaruan. Ia lalu memilih nama Catherine sebagai nama barunya. Jika 3 gadis sebelumnya berasal dari luar, maka yang terakhir ini adalah produk asli Indonesia, guys. Dia adalah Suster Lucy Agnes. Gadis cantik bernama asli Maria Donna Dewianti Darmoko ini merupakan putri semata wayang dari pasangan Paul dan Cecilia Darmoko yang merupakan pemilik restoran ayam bulungan Jakarta. Dari garis keturunan ibunya, Suster Lucy Agnes merupakan salah satu cucu dari pemilik perusahaan rokok ternama Jarum, Robert Budi Hartono. Terlahir dari keluarga kaya, Suster Lucy Agnes hidup bergelimang harta. Dari segi pendidikan pun, ia lebih banyak menghabiskannya di luar negeri. SMA di negeri Australia dan menyelesaikan pendidikan magisternya di Chicago, Amerika Serikat. Meski begitu, Suster Lucy Agnes punya pilihan hidup yang berbeda. Kesederhanaan adalah prinsip utamanya. Ini sudah tertanam dalam dirinya jauh sebelum menjadi biarawati. Dari sebuah wawancara singkat, Suster Lucy Agnes berbagi pengalaman
awal mula ia tertarik menjadi suster. Bermula dari liburan ke Hong Kong. Perjalanan ini mempertemukannya dengan pengalaman singkat yang sama sekali tak disukainya. Bahkan bisa dikatakan ia membencinya. Nope. Kala itu, ia berjumpa dengan beberapa tunawisma yang tampak kotor dan lusuh sedang sakit meringkuk di jalanan. Lucy yang baru pertama kali melihat kejadian itu melarikan diri karena merasa jijik dan tidak tahan. Ia bahkan hampir muntah. Nope. Tapi entah kenapa, berselang beberapa saat, ada dorongan dari dalam hatinya yang memintanya untuk peduli dengan orang-orang yang cacat, miskin, dan mereka yang terlantar. Dorongan itu akhirnya mengetuk pintu hati gadis cantik berdarah Tionghoa ini untuk memutuskan bergabung dalam Ordo Misionaris Cinta Kasih. Nama Suster Lucy Agnes adalah nama baru yang dikenakannya usai bergabung dalam ordo yang didirikan oleh Bunda Teresa ini. Itulah kisah menarik dari sejumlah gadis Katolik yang penuh inspiratif. Semoga kisah hidup mereka yang sederhana ini menjadi teladan bagi kita semua umat Katolik. Mari doakan mereka agar panggilan iman ini tetap merekat hingga selamanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.